Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Piangas sampai Pulau Rote. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Sahabat Manglayang sekalian, jumpa lagi kita pada acara Bimo M2 Bincang Motivasi bersama Uda M2 dari Manglayang Motivator. Channel yang selalu berupaya memberikan motivasi dan inspirasi kepada sahabat semua, serta story sukses dengan narasumber orang-orang yang sukses di bidangnya. Kali ini kita akan menghadirkan Mas Gilang. Mas Gilang adalah salah satu anak muda yang berhasil lulus tes IPDN. Kalau nggak salah katanya informasinya peringkat 1 di NTB. Tentunya ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi Mas Gilang dan keluarga. Bicara IPDN atau dulunya disebut APDN yang kemudian bermetamorfosis menjadi STPDN dan sekarang dikenal dengan sebutan IPDN. IPDN merupakan salah satu sekolah ikatan dinas terfavorit di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, selain Akabri dan STAN tentunya, sehingga banyak anak muda menggantungkan mimpi dan asanya untuk dapat kuliah di IPDN. Mimpi harus dibangun setinggi mungkin, seperti kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Walaupun jatuh, jatuhnya masih di bintang-bintang juga. Baiklah para sahabat sekalian, langsung saja kita menyapa Mas Gilang. Apa kabar Mas Gilang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Informasinya Mas Gilang lulusan ini ya, yang terbaik di PDN kemarin ya, di NTB? Siap, itu untuk tes SKD-nya. Alhamdulillah saya kemarin ranking 1 di NTB tes SKD. Oke. Boleh cerita tentang Mas Gilang sendiri, nama lengkap, kelahiran, keluarga, ataupun informasi lainnya yang bisa di-share kepada teman-teman? Nama saya Nopian Gilang Ramadan Putra Pratama. Biasa dipanggil Gilang atau Lang. Kemudian saya lahir di Klaten, Jawa Tengah, tanggal 10 November 2003. Saya alumni SMA 1 Trara. Berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara sama tinggalnya sekarang semua? Ya, sama. Oke. Apa yang membuat Mas Gilang tertarik untuk ikut tes IPDN? Ya, tentunya ingin mengubah nasib keluarga menjadi lebih baik. Ingin membanggakan orang tua juga, ya seperti itu. Ingin membanggakan keluarga ya, artinya iya, artinya memang kita sebagai anak muda harus mampu membanggakan keluarga dan orang tua kita. Siap. Kemudian saya pernah baca di grup WA, kata sebagian kecil orang cita-cita Mas Gilang itu sering disebutkan cita-citanya ketinggian untuk masuk IPDN. Ternyata Mas sudah buktikan bisa masuk. Bisa diceritakan itu? Ya. Cita-citanya katanya ketinggian. Kata teman-temannya Mas Gilang cita-citanya ketinggian untuk masuk IPDN. Emang pernah ada cerita seperti itu? Ya siap. Dulu kemarin itu pas baru daftar kan. Kemarin itu ya memang sempat ada hal-hal seperti itu. Ya, tapi tidak terlalu saya pikirkan kan. Karena seperti kata Bung Karno tadi, bermimpilah setinggi-tingginya, karena kalau kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Iya. Artinya, nah, itulah yang membuat saya terus melangkah gitu untuk membangun mimpi saya. Gitu. Kenapa teman-teman Mas Gilang menganggap cita-cita Mas Gilang itu ketinggian? Ya, saya tidak tahu sih apa alasan mereka gitu. Oke. Artinya memang kita harus menggantungkan cita-cita kita setinggi langit ya. Siap. Karena semuanya berawal dari mimpi kemudian kita buat target, dari target rencana kerja, dan dari rencana kerja itu kita implementasikan, dan akhirnya dengan usaha yang sungguh-sungguh kita akan meraih kesuksesan. Pada waktu mengikuti tes, seberapa besar keyakinan Mas Gilang bisa lulus tes IPDN? Ya, tentunya pertama itu kita harus optimis bahwa kita mampu untuk melewati
semua tes ini. Tentunya dengan doa, semangat, usaha, dan juga kerja keras. Insya Allah saya yakin jika ini rezeki saya, maka saya akan lolos gitu. Jadi doanya jika ini rezeki saya, maka saya akan lolos. Ini mungkin memberikan motivasi kepada diri Mas Gilang sendiri dengan doa seperti itu ya? Ya, siap. Oke. Kemudian dalam prosesnya, kemudian Mas Gilang mendaftar, mulai dari administrasi dan ngikutin tes selanjutnya. Persiapan seperti apa sih yang Mas Gilang lakukan sehingga bisa lulus tes IPDN tersebut? Ya, persiapannya itu dulu tuh ceritanya tuh pas awal-awal corona kan? Iya. Ya, sekolahnya daring, terus bosan di rumah terus. Akhirnya diajak sama teman ikut jogging-jogging gitu. Nah, setelah itu ikut jogging, ketemu sama teman-teman yang juga mempersiapkan seperti persiapan untuk tes polisi gitu, tes IPDN juga, dan tes-tes lainnya gitu. Makanya dari sana mulai untuk pikiran ya, kenapa saya tidak coba di sekarang untuk mempersiapkan, untuk memfokuskan diri untuk persiapkan IPDN ini gitu. Ini saya mulai di sana untuk tahap demi tahap saya perbaiki stamina fisik saya dulu untuk persiapan sama apa itu. Mulai dari jogging, push up, sit up gitu, terus setelah itu ikut TU gitu untuk mempersiapkan SKD itu, belajar mandiri lewat Instagram, YouTube gitu, dan juga tanya sama teman gitu. Oke. Itu dapat artinya informasinya sebelumnya Mas Gilang belum tahu ya ada sekolah yang namanya Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini ya? Ya, siap, sudah tahu. Saya sudah tahu tuh ya sejak SD. Jadi dari SD itu sudah ada keinginan untuk masuk ke sana gitu. Oh, berarti cita-citanya dari kecil ini ya? Dari waktu kecil sudah ada cita-cita pingin masuk STPDN atau IPDN sekarang ya? Siap. Oke. Ya. Nah, itu yang tadi pas corona, waktu corona yang ketemu teman berolahraga itu tahun berapa atau berapa lama dari sampai kelulusan sekarang? Sekitar setahun lebih kali ya? Ya, setahun lebih ya. 1 tahun lebih ya. Jadi ternyata motivasi teman-teman yang berolahraga itu memberikan pengaruh efek juga ya kepada kita. Ya, siap. Ya. Oke. Saya tertarik dengan artinya Mas Gilang sudah persiapkan secara fisik sebelumnya dengan cara olahraga yang rutin dan teratur. Berapa kali seminggu ataupun ada trik-trik khusus dalam mempersiapkan fisik? Ya, saya latihannya itu seminggu itu bisa awalnya itu saya latihan seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Ya, terus kemudian setelah itu lama kelamaan saya menambah porsi latihannya itu. Jadi misalkan jeda sehari gitu. Misalkan hari ini saya lari, besok pagi tidak gitu. Selang-seling ya. Lari ya selang-seling. Tapi lama kelamaan ada break gitu, seperti sekolah dan tugas-tugas, dan juga puasa kemarin tuh saya vakum untuk larinya itu, untuk olahraga. Makanya kadang disesuaikan sama jadwal tugas. Misalkan kalau ada tugas, kalau hari itu sekiranya ada tugas, besoknya saya lari gitu. Pas nggak ada tugas sekolah. Gitu. Iya. Biasanya orang kan bermasalah dengan yang namanya konsistensi. Ya, konsistensi itu artinya kan bisa dilaksanakan secara terus-menerus. Bagaimana Mas Gilang menjaga konsistensi khusus untuk kita cerita tes fisik dulu ini, untuk menjaga tetap berolahraga dengan pola tadi diselang-selingi sehari olahraga sehari enggak? Bagaimana menjaga semangat supaya tetap bisa konsistensi terus? Pertama tuh ingat apa tujuan kita. Tuh. Ya, cita-cita kita. Jadi tujuan saya itu adalah untuk membanggakan keluarga dan juga mengubah nasib keluarga gitu. Jadi
Itu yang motivasi saya untuk misalkan hari ini saya ngerasa capek gitu untuk olahraga, untuk lari gitu. Ntar besok aja dah, masih banyak waktu gitu. Jadi itulah jadi ketika saya memikirkan apa tujuan saya itu, ketika saya juga mendapatkan semangat untuk melawan rasa malas saya itu. Oke. Dalam teori motivasi dikatakan jika kita menunda suatu kegiatan sekali itu biasa, tetapi jika kita sudah menunda 2 kali, 3 kali itu akan menjadi kebiasaan penundaan terus, dan itu yang Mas Gilang jaga juga ya supaya ini tidak terjadi. Tadi tersirat tadi dikatakan untuk merubah nasib keluarga. Maksudnya apa itu Mas kira-kira? Ya menjadi lebih baik lah kan. Mungkin keadaan keluarga saya secara sosial dan finansial itu agak di bawah ya, menengah ke bawah. Jadi sekiranya mungkin bisa lebih mengangkat derajat orang tua ya secara sosial dan secara finansial gitu. Oke, berarti saya flashback mundur sedikit ini. Secara ekonomi menengah ke bawah. Artinya Mas Gilang nggak ragu, nggak khawatir dengan adanya mungkin isu yang mengatakan kalau ikut sekolah dinas itu harus banyak duit, harus dibayar, harus punya backingan supaya bisa lolos. Gimana itu? Ya, siap. Ya, saya tidak terlalu memikirkan itu. Saya yang intinya saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Entah apakah seperti yang tadi itu kan harus punya uang, harus punya backingan itu. Mungkin kalau emang benar seperti itu mungkin saya bakalan udah mundur gitu. Tapi asalkan saya udah coba gimana nanti kalau ini memang jalan saya, Allah rezekikan ini, maka saya akan berhasil. Itu makanya saya tetap jalan gitu. Luar biasa ya, kalau Allah memberikan ini memang rezeki kita berusaha, kalau ya memang untuk kita ya dia akan datang untuk kita, gitu siap, Mas ya. Gitu, ya siap. Ya, menarik ini, artinya Mas Gilang juga secara tidak langsung sudah memberikan bantahan kalau tes IPDN itu harus punya duit banyak, punya backing, punya link-link dan lain sebagainya. Tetapi tes IPDN bisa kita tembus dengan keyakinan diri, usaha yang maksimal dan lain sebagainya. Begitu Mas ya? Siap. Oke. Ya. Satu lagi yang menarik tadi kan kita berbicara awal ya, dari ini kita berbicara dengan Bung Karno. Satu garis yang saya tarik dari Mas Gilang tadi, kita kan berbicara tentang mimpi kemudian menjadi target itu yang diformulakan jadi tujuan. Ternyata dari cerita Mas Gilang tadi, Mas Gilang memakai teori itu, tujuan dijadikan memperkuat supaya kita lebih semangat ya untuk mencapai target. Begitu Mas, atau gimana? Ada penjelasan lain mungkin dari Mas? Ya, seperti itu dah. Jadi untuk agar semangat saya tidak kendor gitu. Selalu ingat tujuan, apa tujuan kita itu. Oke, berarti di saat kita menurun, kita lemah semangatnya, seperti teori motivasi tadi ya, supaya kita tetap melakukan itu. Di saat kita menurun, kita melemah, kita ingat kepada tujuan ya. Begitu Mas Gilang? Siap. Ya, oke. Jadi para sahabat sekalian, satu hal poin yang luar biasa yang kita dapatkan dari Mas Gilang ini, apapun itu ingat kepada tujuan kita, karena tujuan itulah yang akan memberikan motivasi yang kuat kepada kita untuk tetap berproses, berusaha, sehingga kita bisa finish sampai di tujuan. Siap. Oke. Ini kita berbicara tentang tes kesehatan. Apa aja sih Mas tesnya IPDN itu, masuk IPDN? Tahapan tesnya itu ada 5 mungkin. Ya beberapa itu administrasi kan. Iya, oke. Ya, kemudian lanjut ke tes SKD. Setelah tes SKD itu ada tes kesehatan. SKD apa itu Mas? SKD? SKD seleksi kompetensi dasar. Oke. Kemudian tes kesehatan tahap 1, hari ke-1. Kemudian tes
psikologi, integritas dan kejujuran atau psikotes gitu. Yang keempat baru Pantufir. Oke. Nah, ini SKD ini tentunya bukan hal yang mudah ini. Bagaimana Mas Gilang mempersiapkan diri supaya bisa lulus tes SKD-nya ini, Mas? Ya, siap. Tentunya tuh saya belajarnya itu saya fokusin dulu ke satu sub materi itu. Misalkan saya fokus ke 1 bulan ini saya fokus ke TIU untuk pelajari TIU itu, TIU, tes intelijensi umum. Kemudian di bulan depannya itu saya akan fokus untuk pelajari TWK-nya itu. Setelah itu baru saya pelajari TKP-nya. Baru setelah semua itu selesai, saya akan melakukan penguasaan materi gitu. Lebih dikuasai, lebih didalami lagi materi-materinya itu, lebih dikumpas tuntas. Kemudian sering-sering latihan soal untuk ikut tryout mungkin. Latihan soalnya didapatnya dari mana? Saya biasanya ikut tryout di Instagram gitu, terus kemudian ada buku juga saya pakai untuk adu dan soal gitu. Tryoutnya berbayar atau gratis atau gimana? Yang saya ikuti itu kemarin itu gratis ya, karena ya itu. Oke. Di mana kita dapatkan tryout gratis itu, Mas? Ya banyak di Instagram gitu, postingan-postingan yang promosi gitu. Nanti Instagram yang platform untuk persiapan kedinasan ini. Oke, berarti Mas terbantu dengan adanya Instagram ya, dengan era digital. Ya. Berarti ini bisa disimpulkan juga ini COVID membawa berkah ke Mas ini. Kalau nggak ada COVID mungkin kita nggak terlalu ini dengan internet ya, media sosial segala macam. Nah ini kita dituntut untuk sibuk dengan internet. Nah ini satu lagi teori yang saya katakan di awal tadi, teori bermimpi, kemudian target, kemudian dari target masuk ke rencana. Sudah Mas Gilang praktekkan dengan pas ini ternyata ya. Tadi dikatakan mimpinya masuk IPDN, kemudian dia masang targetnya untuk masuk ke situ, kemudian rencananya itu dengan pengelompokan, belajar TIU-nya, belajar TWK-nya, belajar dan lain-lain segala macamnya yang terkait dengan tes yang dilaksanakan. Kira-kira dari TIU, TWK ataupun tes yang lainnya di tahap yang pertama ini apa yang beratnya, Mas? Ya. Apa bagian mana yang berat tesnya itu? Yang di tahap yang pertama setelah kesehatan tadi? Ya, untuk tes SKD-nya itu? Iya, SKD. Yang berat di mananya? Di semuanya sih. Semuanya berat juga. Tapi itu kita harus bisa mengatasi rintangannya itu. TIU juga tidak ada tes soal itu yang terlampau sulit dan tidak ada tes soal yang terlalu mudah gitu. Ya, semuanya berimbang lah. Apa pesan Mas Gilang khusus untuk SKD ini kepada adik-adik SLTA nanti ini yang ingin tahun depan mungkin ingin masuk juga, khusus mengenai SKD apa yang harus mereka persiapkan dan mereka lakukan? Tentunya pertama itu menemukan pola belajar mereka sendiri gitu. Mereka nyamannya belajar gimana, ya terus suasana belajar yang seperti apa gitu. Ciptakan suasana belajar. Misalkan ciptakan suasana belajar senyaman mungkin gitu. Misalkan ada orang yang suka belajarnya sambil dengerin musik gitu bisa. Kemudian ada yang harus baca buku yang banyak, atau harus ada atau yang belajar lewat video baru bisa menangkap, atau yang harus dijelaskan sama tutor baru bisa nangkap pelajaran tersebut. Itu yang harus dan juga suasana belajar itu seperti misalkan ada orang yang seperti saya katakan tadi, ada yang harus ada suara musik gitu, ada yang harus di tempat yang tenang, sepi, yang hening gitu. Ada yang suka di keramaian, ada yang suka belajar secara kelompok gitu, bersama teman gitu, dan lain-lain sebagainya gitu.
tergantung diri sendiri. Jadi intinya kita belajar, kemudian menyiapkan suasana belajar yang sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing ya. Jadi tidak harus seragam, misalnya orang belajar buku tanpa diskusi atau ada yang suka pakai musik. Artinya ciptakanlah kenyamanan sendiri dalam belajar dan dilakukan secara terus-menerus. Begitu kira-kira Mas ya. Karena dengan terciptanya kenyamanan belajar itu nanti akan menghilangkan rasa jenuh ketika belajar. Ya, misalkan kalau kita terpaku pada suatu tipe belajar gitu, pada satu tipe belajar yang dilakukan orang lain mungkin tidak sesuai dengan diri kita sendiri, sehingga itu mendapat kita jenuh, bosan untuk belajar gitu. Sehingga mungkin nanti di tengah perjalanan, stop dah gitu, atau agak malas-malesan gitu. Mas Gilang pernah merasakan tahapan sampai ke tahapan jenuh itu? Pernah menemukan situasinya? Ya siap, pernah juga, pernah. Tentunya pasti pernah ngerasa jenuh, merasa bosan gitu. Pengen istirahat lah gitu, pengen istirahat bentar, sejenak gitu. Tapi ketika itu juga seperti yang saya katakan tadi itu, ketika kita kembali mengingat tujuan kita, maka itulah yang menempi semua kemalasan dan kejenuhan kita itu, untuk membuat kita kembali bersemangat untuk meraih apa yang kita inginkan, apa tujuan kita gitu. Iya, rasa jenuh itu tetap pasti ada ya, tetap akan datang. Nah, alat kontrolnya untuk menyemangati kita adalah ingat kepada tujuan, atau mungkin dibuat kita buat di dinding gitu ya. Tujuan saya adalah, atau di kertas atau di mana, supaya pengingat kita kalau tujuan kita ini gitu. Di wallpaper HP juga kan bisa gitu. Oh iya, artinya ada remindernya, ada pengingat kita kalau tujuan kita ini. Di saat kita bermasalah, kembali ke tujuan. Di saat kita bermasalah, kembali kepada tujuan, sehingga memotivasi kita lagi Mas ya. Siap. Kemudian dari SKD, tes kesehatan ya? Ya, kesehatan. Kesehatan, apa kendala yang Mas rasakan pada saat itu? Atau kemudian trik apa mungkin yang harus dipersiapkan adik-adik nantinya untuk tes kesehatan ini? Ya, tentunya jaga kesehatan. Jangan merokok gitu. Yang merokok bisa hentikan. Waduh, saya nggak bisa ikut tes dong. Saya merokok soalnya. Enggak, bagi yang belum tes. Bagi yang belum. Untuk persiapan tes ini kan. Jadi terus yang suka minum minuman keras gitu, yang suka begadang gitu juga mungkin bisa dihilangkan lah kebiasaan-kebiasaan seperti itu gitu. Untuk menjaga kesehatan ini. Pernah melihat atau ini anak-anak level SMA merokok atau minum itu? Ya, sudah banyak ya, lazim. Ya sudah banyak, lazim sudah gitu. Oh, luar biasa ya anak SMA sekarang. Sudah. Itu kira-kira apa sih penyebabnya mereka, kalau Mas Gilang boleh melihatnya, kenapa sih mereka pada usia itu mereka merokok, mereka minum, padahal kan mereka juga dapatnya baru dari uang jajan, belum punya penghasilan sendiri. Kira-kira apa sih yang mereka sampai mereka melakukan hal seperti itu? Kenapa kira-kira? Ya, saya juga tidak terlalu mengerti ya apa motivasi mereka untuk melakukan hal itu ya. Intinya agak untuk saya sendiri, saya nggak boleh seperti itu ya. Jadi jauhilah hal-hal yang mengganggu kepada kesehatan fisik kita ya. Tadi merokok, Mas Gilang sebut merokok, minum-minuman dan keras dan lain sebagainya. Tes kesehatan apa tingkat kesulitannya, Mas? Sulitannya itu mungkin kita nggak tahu pasti ya kondisi kesehatan kita seperti apa. Kemudian kondisi kesehatan yang diminta itu seperti apa. Jadi Mas harap cemas gitu. Kita nggak bisa menyiapkannya seperti tes SKD itu, kita bisa belajar gitu. Kita bisa belajar, fokus belajar gitu untuk menyiapkannya dan maksimal, dan kalau kita sudah maksimal belajar ini, kita ngerasa udah yakin lah saya bisa ini gitu. Tapi kalau tes kesehatan ini
benar-benar kita nggak tahu gitu apakah kita sudah sehat walafiat dengan sempurna atau mungkin sesuai seperti standar yang diperlukan itu. Berarti bagian deg-degan yang terbesarnya paling harap-harap cemasnya itu di tes kesehatan ya? Ya. Karena ya sangat relevan dengan teori yang mengatakan untuk suatu pertarungan, perebutan itu kita harus tahu kekuatan potensi kita dan kekuatan potensi lawan. Sementara kita tidak tahu potensi kita di kesehatan ini seperti apa, karena kita memang nggak pernah medical check up dan lain sebagainya, mungkin begitu ya. Makanya rasa cemasnya sangat luar biasa. Jadi dari semua tahapan itu mungkin yang paling menimbulkan rasa cemas di tes kesehatan ini, Mas ya. Ya berarti sahabat semua, untuk tes kesehatan ya kita jauh-jauh hari harus menjauhi seperti yang kata Mas bilang tadi, jangan merokok, jangan minum minuman keras, terus pola tidur juga Mas ya? Ya, pola tidur ya. Pola tidur diatur, jangan begadang. Apa sih enaknya begadang itu, Mas? Ya, enggak tahu. Tergantung tujuan ya, tergantung tujuannya begadang itu apa. Apa misalnya tujuan begadang? Ya, misalkan kan ada yang ronda gitu. Ya, jaga malam. Itu begadang kan untuk menjaga keamanan di malam hari. Nah, itu tapi untuk begadang ada yang sifatnya itu apa? Nggak ada manfaatnya lah, seperti itu, mungkin bisa dihilangkan. Oke, habis kita udah lewat ya kesehatan, kita sudah dapat poinnya tadi. Kalau tes kesehatan itu yang penting kita jaga kesehatan, kemudian ya memang ini paling tahapan tes yang paling tidak bisa kita prediksi karena kita tidak tahu kondisi kita. Yang penting kita persiapkan jauh-jauh hari. Kemudian setelah kesehatan, psikotes ya. Ya, siap. Nah, ini bagaimana persiapannya psikotes? Di psikotes ini saya nanya dulu ke teman dan juga ke kakak alumni itu seperti apa sih tes psikotes ini, itu gimana gambaran soalnya gitu. Mungkin itu yang cukup membuang yang menghabiskan waktu saya kemarin itu pas persiapan psikotesnya itu, karena saya terlalu lama untuk mencari informasi tentang seperti apa gambaran soal tesnya itu, seperti apa gambaran tesnya itu. Jadi sehingga persiapan saya untuk psikotes itu saya rasa kurang maksimal gitu kemarin. Ini saya dapat poin lagi dari cerita Mas Gilang, kalau untuk tes apapun itu sebenarnya ya tadi seperti kata kita ilmu perang tadi, kita harus mengetahui banyak hal, termasuk ya model tesnya seperti apa. Satu lagi poin yang saya dapatkan tadi, Mas Gilang mengatakan berkomunikasi dengan para senior untuk mendapatkan gambaran, gitu Mas ya? Ya, siap. Artinya kita belajar dari pengalaman orang lain, mungkin ini lebih kurangnya ya? Ya, bisa ya. Akhirnya kita mendapatkan gambaran apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari. Ada masalah lain di psikotes atau yang menarik misalnya yang ingin diceritakan? Mungkin ada harap-harap cemas ya, misalkan kalau kita nggak lolos nanti, kan ini tes psikologi kan, takutnya nanti dikira kita gitu. Apa kayak TWK di KPK? Oke. Tapi sejauh itu lancar semua ya? Ya, alhamdulillah. Berapa lama tes kesehatan? Tes psikotesnya? Tesnya itu kemarin 1 hari. 1 hari dari pagi sampai sore. Lumayan menguras energi juga ya. Iya. Jadi habis tes lelah pulang istirahat atau langsung belajar lagi? Istirahat dulu. Istirahat dulu. Berikan stamina dulu. Dilakukan perbaikan stamina ya, biar tetap fit lagi. Ibaratnya kalau di balap Formula One, kita masuk pit stop dulu ya, pit stop dulu untuk memperbaiki mesin. Jadi nggak boleh digeber terus, kalau digeber terus rusak nanti jadinya. Rusak nanti ya di tengah jalan. Oke para sahabat, berarti di sini setiap proses setelah kita mencapai klimaks, kita harus ada istirahatnya dulu, ada rehatnya dulu, ada jedanya dulu untuk
mengembalikan performa kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian dari psikotes, yang terakhir apa tadi tesnya? Tes pentuhir. Pentohir ya. Itu seperti apa, Mas? Pentuhir itu seperti pengulangan, ada tes kesehatan tahap 2-nya itu diulang di sana. Tes kesehatan tahap 2. Kemudian kemarin ada tes Rikmin kalau nggak salah, faktual data itu. Tes faktual data, kemudian samaptaan, dan juga terakhir itu tes pemeriksaan penampilan. Oh, penampilan juga diperiksa ya? Siap. Seperti apa tuh kira-kira ini tesnya, tes penampilan itu? Apakah kita terlihat ganteng atau terlihat cantik atau gimana itu? Enggak, tes penampilan itu tes atau disebut tes antropometri itu dilihat sikap gitu. Kemudian kelurusan tulang kita, tulang dan bentuk tubuh gitu dilihat di sana. Apakah simetris tulang antara tulang ini yang kiri dan yang kanan gitu, bahu kiri dan bahu kanan. Berarti kalau bermasalah di situ bisa nggak lulus juga dong berarti? Ya, siap. Ya, untuk mungkin maksudnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Mungkin saya kurang paham juga gitu. Itu tes pentohir itu sama materinya semua atau terpisah-pisah atau tergantung mungkin si A kurangnya di kesemaptaannya dites lagi atau sama semua? Sama semua. Oh, sama semua. Berarti pemantauan secara general atau hal-hal yang tertentu yang tidak terukur pada tahapan sebelumnya yang ingin dilihat kali ya? Ya, siap. Terus gimana rasanya menunggu pengumuman hari terakhir itu? Deg-degan. Deg-degannya itu seperti apa? Ya. Masih bisa tidur tapi kan? Atau susah tidur? Ya, alhamdulillah masih bisa tidur. Apa yang kepikir saya kalau saya lulus atau saya nggak lulus atau gimana tuh rasanya, bisa digambarkan nggak? Campur aduk ya, semuanya campur aduk jadi satu itu. Harap cemas untuk misalkan nanti kalau sudah lulus gimana gitu, terus nanti kalau gagal juga gimana gitu. Tuh sih bercampur lah gitu. Campur ininya ya. Tidak bisa dijelaskan deh kata-kata. Sulit ya, kayak orang lagi jatuh cinta ya, susah diungkapkan ya. Nah, pada saat menunggu pengumuman itu punya keyakinan lulus atau gimana? Seperti yang saya bilang itu tetap harus optimis gitu. Apapun yang terjadi, kalau kita sudah berdoa, berusaha, berikhtiar, kemudian kita bertawakal dan beroptimis gitu. Apa doanya kira-kira itu di saat akhir ini? Ya, dalam ininya aja, dalam Indonesia aja lebih kurang seperti apa permintaan doanya pada saat menunggu hasil pentohir itu? Mungkin ya seperti yang saya bilang itu, kalau ya Allah, jika ini rezeki saya maka dekatkanlah gitu. Jika ini rezeki saya maka permudahkanlah gitu. Jika ini rezeki saya maka perkuatkanlah saya gitu. Tidak dilanjutkan kalau ini bukan rezeki saya, jauhkan sejauh-jauhnya. Iya, siap, seperti itu. Tetap ya. Ya, tetap. Nah, ini yang saya pahami, yang sering yang jadi batu pelajaran yang luar biasa menurut saya. Doa, tes, kita ngikutin tes atau seleksi jabatan atau jabatan. Kita sering beranggapan kalau kita sudah berusaha maksimal, hasil itu adalah hak kita. Kita berkeyakinan ya, saya sudah usaha maksimal begini ini. Nah, saya harus mendapatkannya. Di saat kita tidak mendapatkannya, maka akan menimbulkan kekecewaan yang sangat luar biasa. Termasuk juga para sahabat-sahabat yang sedang melakukan seleksi jabatan, itu biasanya ya otomatis kan kalau yang ikut 10 yang diterima 1, ya yang 9 kan harus legowo untuk tidak diterima. Oleh karena itu doa seperti yang disampaikan Mas Gilang ini saya rasa sangat membantu dengan penyampaian, ya Allah kalau ini yang terbaik dekatkan,
yang Allah kalau ini yang terbaik berikan untuk saya, ya Allah kalau ini yang terbaik semoga bisa memperbaiki kehidupan keluarga saya. Tetap dekatkan sedekat-dekatnya. Tetapi kalau ini bukan yang terbaik untuk saya, jauhkan sejauh-jauhnya. Karena secara psikologis ini akan sangat berpengaruh kepada pikiran kita, kebahagiaan kita di saat, nah ini kalau diterima udah selesai urusannya kan, kita langsung bahagia. Di saat kita tidak menerima atau mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan tersebut. Nah, ini kan kita sudah berproses ini. Nah, Mas Gilang sudah dapat gambaran seperti apa kehidupan di dalam kampus IPDN? Ada sih gambaran dari gambaran itu dari cerita-cerita kakak senior gitu, terus kemudian jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi saya tidak terlalu berani untuk saya nggak tahu nantinya ke depan saya akan mengalaminya seperti itu atau bagaimana. Intinya tetap berusaha yang terbaik lah. Ya, tetap berusaha yang terbaik. Ya. Ingat, kalau bermasalah kembali kepada tujuan ya. Ya, siap. Ya. Saya mendengar memang kehidupan di dalam kampus IPDN itu sangat luar biasa dulunya, dan itu sebenarnya kalau dipikir-pikir juga seimbang dengan fasilitas yang diberikan. Karena kan Mas Gilang udah tahu fasilitas yang akan didapatkan selama pendidikan di sana? Siap, sudah. Kurang lebihnya sudah. Apa itu? Apa saja yang Mas Gilang tahu? Mungkin kan seperti tempat tinggal, asrama, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya, fasilitas belajar, kemudian olahraga, fasilitas olahraga. Bahkan saya dengar sih di sana di IPDN itu sudah disiapkan semua, tempat tinggal disiapkan, pakaian disiapkan, dicuciin apa enggak saya nggak tahu persis, tapi dengarnya dicucikan juga pakaiannya, pakaian dicucikan, makanan disiapkan, bahkan tempat belajar disiapkan, fasilitas-fasilitas olahraga lainnya juga luar biasa, fasilitas ibadah juga luar biasa. Makanya IPDN itu menjadi salah satu sekolah favorit atau mungkin sekolah ikatan dinas terfavorit juga, karena memang semua yang ada di dalam itu sudah disiapkan untuk kita. Jadi fokus kita mungkin bagaimana dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, menyerap ilmu, transfer knowledge, transfer skill selama di sana. Menarik, Mas Gilang bisa lolos, dan tentunya dengan fasilitas yang besar itu ya wajar kalau perjuangannya untuk masuk juga luar biasa. Berbeda dengan perguruan tinggi lain kan ya. Kalau perguruan tinggi lain kan cukup sekali tes saja ya, tes mungkin seperti SKD-nya aja mungkin, atau psikotesnya gabung SKD psikotes, selesai, udah selesai, tidak ada kesehatan, tidak ada pentohir dan lain-lain, deg-degannya cuma sekali. Ya. Kalau ini sistemnya sistem gugur ya tesnya? Ya. Di setiap tahapan? Ya, setiap tahap langsung gugur gitu. Kalau di Nusa Tenggara Barat berapa pesertanya kemarin? Yang terima berapa? Yang diterima itu 20 orang dari Nusa Tenggara Barat dan 2 orang lagi kuota afirmasi dari luar Nusa Tenggara Barat. 20 yang ikut tesnya berapa dulu jumlahnya? Dulu tuh yang saya lihat yang lolos tes, yang lolos tahap administrasi itu untuk mengikuti. Dari pendaftaran, yang pendaftaran berapa? Pendaftaran itu saya kurang tahu. Mungkin 1000-an lebih mungkin. Saya kurang tahu ukurannya. Tapi yang saya lihat itu kemarin pas yang lolos administrasi itu sekitar 864 orang gitu. Kalau dipersentasikan, kalau misalnya 2000 yang tes, yang diterima 2% ya, luar biasa sekali nih perjuangannya. Wah, berarti mengalahkan atau
ya mengalahkan sekitar 1.880 orang. Siap. Luar biasa memang perjalanan. Artinya memang perlu dipersiapkan. Kalau memang ingin masuk ke IPDN harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Begitu lebih kurang ya, Mas Gilang ya. Kemudian mungkin apa sih pesan Mas Gilang kepada generasi muda atau adik-adik siswa SLTA khususnya, baik terkait dengan IPDN atau kehidupan di masa depannya? Silakan. Mungkin seperti salah satu lirik lagu ya, lirik lagu itu yang intinya itu seperti intinya itu tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kita inginkan gitu. Kita hanya cukup mulai untuk menjadi hebat dan apa yang kita inginkan, untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan persiapan terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Jadi kita harus melakukan yang terbaik hari ini untuk mempersiapkan masa depan kita. Belajar yang rajin, belajar yang giat, kemudian melatih skill juga kan. Dan hal-hal yang lainnya itu jangan terlalu dipikirkan. Don't overthink it, just do it. Tetap semangat, optimis, juga kurang lebihnya seperti itu. Luar biasa ya. Artinya kita tetap berproses, jangan fokus kepada hasil dulu, proses fokus kepada persiapan. Jangan kata orang kalau dalam kehidupan berumah tangga ini misalnya orang yang menikah itu harus tunggu kaya dulu, jadi nggak harus tunggu kaya dulu kan ya. Ya kita tetap berproses sambil berjalan terus meningkatkan bagian-bagian yang terpenting yang ada di dalamnya. Ini sama dengan teori motivasi yang saya sampaikan sebelumnya, perbaikan 1%. Perbaikan 1% itu artinya kita melakukan perbaikan yang kecil-kecil yang bisa kita perbaiki secara terus-menerus dalam konteks konsisten, sehingga skill kita meningkat, kemampuan kita meningkat, dan pada tahap yang dibutuhkan skill kita sudah sampai di situ. Sama dengan Mas Gilang tadi, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, baik yang namanya TIU, TWK, TKD, kesehatan, pelan-pelan terus diperbaiki. Nah, di saat kita masuk ke dalam pertarungan yang sesungguhnya, kita bisa melewatinya dengan baik. Begitu ya Mas, ya lebih kurangnya. Nikmati prosesnya gitu. Iya, artinya kita menikmati apapun hasil prosesnya. Ya. Biasanya kan orang lebih fokus kepada hasil katanya. Gimana itu menurut Mas Gilang itu? Ya seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu dipikirkan. Don't overthink it, just do it gitu. Oke. Pokoknya kerjakan aja lah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita perbaiki, begitulah lebih kurang ya. Siap. Mas ya. Oh ya, ini juga persis sama dengan satu teori yang mengatakan mana yang harus ditingkatkan, sasaran atau proses. Nah, sasaran itu sebenarnya kan hampir sama aja. Orang sukses dan orang gagal sama sasarannya kan sama. Sasaran yang tidak lulus dengan yang lulus sasarannya kan sama. Sasarannya adalah lulus IPDN. Hasilnya ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Nah, yang perlu diperbaiki adalah proses-proses persiapan yang tadi, boleh TIU, TWK, TKD, olahraga, jasmani, kesehatan, dan lain sebagainya, prosesnya ini. Jadi, inti dari semua ini bisa disimpulkan, perbaikilah dari prosesnya, perbaiki sehingga bisa terjadi peningkatan kepada apa yang sedang kita proses itu. Begitu Mas Gilang ya. Siap ya. Terima kasih Mas Gilang, senang sekali bisa berdiskusi. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi adik-adik yang mau mengikuti tes. Jangan jadikan keterbatasan kita sebagai penghalang untuk kita berproses, tetapi jadikanlah keterbatasan kita sebagai cambuk agar kita bisa lebih kuat dalam prosesnya,
Dan ingat, di saat bermasalah, seperti kata Mas Gilang, kembali kepada tujuan. Ya Mas ya? Ya, siap. Oke, para sahabat sekalian, senang sekali berbincang dengan Mas Gilang, banyak manfaat yang dapat kita sampaikan. Satu lagi penekanan yang ingin saya sampaikan juga selain proses tadi yang saya dapatkan, berusaha semaksimal mungkin dalam semua proses, dalam semua tahapan. Jangan pernah berpikir kalau misalnya di IPDN saja misalnya, itu bukan hanya sekolah-sekolah untuk orang yang berkelebihan secara finansial atau punya apa istilahnya backing itu ya, atau apapun itu, ataupun berlindung di bawah kekuasaan apapun itu. Mas Gilang sudah membuktikan kepada kita semua bahwa dengan berproses, dengan berusaha sungguh-sungguh bisa lulus dan mencapai apa yang diinginkannya. Begitu ya Mas ya? Ya, siap. Terima kasih Mas Gilang diskusinya. Selamat menempuh pendidikan. Insya Allah saya doakan Mas Gilang menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat, membawa pembaharuan untuk keluarga Lombok Timur, NTB, Indonesia, dan tentunya kepada agama juga pastinya. Terima kasih Mas Gilang. Kita sudahi diskusi kita ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.